Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Setelah kalian berlibur di rumah, walau liburannya masih di rumah ya, semoga kalian masih liburan di rumah aja ya. Nah, sekarang waktunya kita kembali ke sekolah daring, karena pembelajaran masih dilakukan secara daring dari rumah. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Yuk, kita simak materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik. Pembahasannya yaitu tentang pengalamanku di rumah. Entah pengalaman yang pernah kalian lakukan bersama adik, ayah, ibu, atau pengalaman apapun selama pengalaman itu berada di rumah. Nah, sekarang kita simak ya puisi berikut ini. Ini puisinya judulnya tentang nenek. Yuk dibaca sama-sama. Nenekku baik sekali, mengajari aku bermain piano. Selalu sabar menasehati sampai mahir main piano. Nenekku baik sekali, selalu berwajah cerah, tak cepat marah-marah, walau aku sering salah. Nah, setelah kalian simak puisi berikut ini tentang berjudulnya Nenek, sekarang kalian coba lihat. Nah, apa sih yang di garisin ini? Ini disebut bait. Bait itu apa ya? Bait itu adalah jumlah baris dalam puisi. Nah, coba ada berapa baris di dalam puisi ini? Itu disebut bait ya. Nah, sekarang Ibu juga mau membahas mengenai apa aja sih yang ada di dalam puisi itu. Selain ada bait, ada juga tentang rima. Rima itu apa sih? Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Nah, setiap kata dalam puisi itu memiliki makna atau arti. Nah, di setiap puisi yang kalian baca atau yang kalian ingin baca, alangkah baiknya apabila kalian membacanya dengan intonasi yang benar dan sesuai ya. Nah, membaca puisi itu harus dengan penghayatan, dihayatin puisinya. Nah, isi puisinya itu harus difahami dengan benar. Sebelum kalian dapat menghayati dalam membaca puisi atau ketika saat kalian hendak ingin membaca puisi supaya kalian bisa menghayatinya, kita semua nih, kalian harus paham dulu dengan benar. Apa sih isi puisi tersebut? Coba. Terus kemudian baru kalian dapat menghayati. Nah, cara menghayatinya juga selain dengan kalian memahaminya, kalian juga harus menggunakan suara intonasi yang disesuaikan dengan isi puisinya, ya, diekspresikan dan juga bisa dengan gerak tubuh, ya. Nah, itu dia pembahasan tentang puisi. Sekarang kita ke materi berikutnya. Next. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Ini gambar apa nomor 1? Gambar meteran saku. Yang kedua ada gambar meteran pita. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar penggaris. Kalian sudah tahu kan sekarang? Nah, alat-alat ketiga alat ini tuh biasanya dipakai buat apa sih? Nah, yang pertama coba meteran saku itu biasanya dipakai untuk mengukur entah papan, panjangnya dinding, atau benda-benda lain. Biasanya digunakan oleh tukang ya untuk mengukur keramik, panjangnya keramik. Nah, terus juga yang gambar kedua, meteran pita. Meteran pita biasanya dipakai buat apa? Nih, contohnya bisa buat ngukur pinggang, bisa ngukur baju. Kalau orang mau buat baju, kalau penjahit mau buat baju biasanya pakai meteran pita, ya, untuk mengukur entah lengan, terus kemudian mengukur pinggang, mengukur leher. Intinya biasanya digunakan oleh para penjahit atau bisa juga digunakan untuk yang lainnya. Nah, sekarang gambar yang ketiga ada gambar penggaris. Penggaris biasanya dipakai buat apa sih? Biasanya buat garis ya. Iya, bisa buat garis kertas, bisa buat menghitung panjang kertas, mengukur panjang kertas, dan lain-lainnya. Seperti halnya misalnya benda. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa sih manfaat dari meteran saku. Biasanya dipakai buat apa? Meteran pita biasa dipakai buat apa? Penggaris biasanya dipakai buat apa? Sekarang kita memasangkan ya, kita belajar memasangkan. Ayo memasangkan. Berikut ini merupakan perilaku yang mencerminkan sila kedua. Ada yang tahu nggak sila kedua itu apa sih bunyinya? Coba diingat-ingat. Nah, sila yang pertama bunyinya apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa?
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang Bu Guru punya 3 contoh gambar nih. Gambar yang pertama, coba itu yang paling atas, ada gambar apa ya? Kita pasangkan yuk. Mana sih yang termasuk dari pengertian gambar yang pertama? Yang mana ya? Apakah melakukan donor darah, atau membantu korban bencana alam, atau memberi kepada fakir miskin? Coba. Yang mana ya? Nah, ini dia, memberi kepada fakir miskin ya. Itu ada perempuan ya. Sedang ngasih apa itu? Ngasih sesuatu ya. Bisa makanan atau apapun ya. Dia sedang memberi kepada fakir miskin. Nah, gambar yang kedua coba disimak, dilihat. Itu gambarnya lagi ngapain ya? Apakah sedang membantu korban bencana alam? Gambar nomor 2 atau sedang melakukan donor darah? Coba. Ya, sekarang kita pasangkan. Ini dia pasangannya. Melakukan donor darah. Gambar yang kedua itu adalah salah satu maksudnya adalah sedang melakukan apa? Melakukan donor darah ya. Kalian tahu nggak donor darah itu apa? Kita memberikan darah kita. Nah, biasanya donor darah itu bisa dilakukan di rumah sakit atau bisa juga dilakukan di Palang Merah Indonesia atau sedang berada di event-event donor darah, seperti halnya bisa ada event donor darah di sekolah atau sedang ada di rumah sakit. Nah, biasanya kalau donor darah itu kita memberikan darah kita untuk disumbangkan kepada seseorang yang membutuhkan darah. Nah, sesuai dengan golongan darahnya. Kalau misalnya golongan darah kita A, ya berarti akan disumbangkan oleh orang yang bergolong darah A atau yang lain-lainnya. Golongan darah itu kan macam-macam ya. Ada A, B, AB, dan O. Nah, itu adalah contohnya ya, beberapa saja. Nah, sekarang gambar yang ketiga, itu gambar apa sih? Bakti sosial ya. Bakti sosial itu apa ya? Membantu korban bencana alam atau bisa misalnya ada kejadian banjir, kalian bisa ngebantu tuh korban bencana alam yang kena kebanjiran atau misalnya gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, 3 gambar ini yang ditampilkan adalah beberapa contoh dari perilaku yang mencerminkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang next berikutnya kita akan membahas tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kalian tahu nggak mana sih yang jangka sorong? Jangka sorong itu yang A ya, coba dilihat. Kotak yang berwarna hijau yang A, itu penjelasannya jangka sorong namanya. Kalau yang B, itu namanya mikrometer sekrup. Nah, sekarang disimak ya, Ibu mau bacain ya ceritanya. Kak Ranti suka membaca buku. Adit lebih suka bermain sepeda. Sepeda Adit tidak bisa digunakan. Salah satu murnya ada yang hilang. Kak Ranti membantu Adit mengganti mur. Ia mengukur murnya dahulu. Alat yang digunakan adalah jangka sorong. Digunakan pada benda berbentuk lingkaran. Selain penggaris, meteran, dan jangka sorong, ada juga mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Biasanya benda tipis. Contohnya koin atau kertas. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan jangka sorong itu untuk apa sih? Ya, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran ya. Nah, jangka sorong yang mana? Yang A. Kemudian, kalau yang kedua apa itu? Mikrometer sekrup ya. Dia biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tipis atau mengukur mur dan lain sebagainya. Sama-sama keduanya memiliki fungsi untuk mengukur ya. Nah, alhamdulillah, sampai di sini materi hari ini. Semoga kalian memahaminya. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipelajari. Ya, semangat belajar walau belajar dari rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.